What's up, Bro Kumar di sini, salah satu reviewer dari kota Surabaya. Jadi kalau misalnya kalian baru mampir ke channel ini, salam kenal, dan kalau misalnya kalian ingin support, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kali ini saya akan membahas handphone ini, handphone flagship dari Oppo, yaitu Oppo Find X5 Pro. Ya, seri Find X5 Pro itu adalah seri flagship alias seri termahal dari Oppo yang ada saat ini. Jadi kalau misalnya saya bandingkan langsung dengan handphone sekelas S22 Ultra maupun iPhone 13 Pro, itu sudah sepantasnya karena harganya sendiri juga memang nggak murah. Dan sebagai informasi aja, pada saat video ini diupload saya belum tahu harga pasti dari Oppo Find X5 Pro ini berapa. Tapi nanti pada saat harganya sudah keluar saya akan sertakan di kolom deskripsi maupun di judul dari video kali ini. Oke, berbicara mengenai handphone flagship di Indonesia saat ini, nggak heran kalau misalnya kita bakal sering banget ngelihat orang pakai dua handphone ini, S22 Ultra maupun iPhone 13 Pro, atau Samsung seri lipat seperti Z Fold 3 ataupun Z Flip 3. Karena memang menurut saya brand iPhone, brand Apple, dan Samsung ini bener-bener masih raja di Indonesia untuk seri flagship. Jadi saya punya logika seperti ini, kalau misalnya ada sebuah brand ingin bersaing dengan kedua brand ini, yaitu Apple dan juga Samsung, mereka harus punya sesuatu yang luar biasa bisa ditonjolkan supaya handphone yang lain ini tampak seperti biasa-biasa aja. Yang sepertinya berdasarkan ramuan itu, akhirnya Oppo meluncurkan Oppo Find X5 Pro ini. Yang menurut saya ada dua faktor utama dari handphone ini yang kemungkinan besar itu bisa melampaui handphone flagship yang sudah ada. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah kamera. Ya, kita akan mulai bahas dari desain handphone ini terlebih dahulu. Dan ya, untuk urusan desain saya harus acungi jempol. Kenapa? Karena ini menurut saya bukan tampak seperti handphone biasa, melainkan saya melihat ini sebagai karya seni yang kemungkinan besar baru bisa kita temukan di art gallery. Kita lihat di bagian belakangnya, dia berbahan keramik dengan lekukan yang menurut saya cakep banget. Bump kameranya itu terasa menyatu langsung dengan cover bagian belakangnya. Gak heran ya, pada saat saya cek di websitenya, Oppo mengatakan bahwa untuk bisa menghasilkan finishing keramik yang seperti ini perlu 14 kali proses pemolesan dalam waktu sekitar 269 menit untuk bisa menghasilkan permukaan seperti ini. Dan ya, desain bump seperti ini jujur tidak pernah saya temukan pada brand-brand handphone lain. Brand handphone lain itu biasanya kalau misalnya mau naruh bump kamera itu seperti kepisah sama back covernya, sedangkan ini benar-benar menjadi satu. Dan yang saya lihat ini pada bagian kameranya dia hanya menyisakan lubang kamera yang akan dibuat sangat presisi untuk bisa menghasilkan permukaan seperti ini. Dan gak cuma desainnya yang menurut saya ini adalah sebuah karya seni, build quality-nya juga kerasa bagus, plus rasanya itu sangat solid dengan bobot 218 gram. Sebagai perbandingan, iPhone 13 Pro ini dia punya bobot 204 gram, sedangkan S22 Ultra dia punya bobot 229 gram. Ini berada di tengah-tengah, dan sekali lagi ini kerasa benar-benar solid. Bentuk bagian samping agak melingkar memang, tapi itu bikin cukup nyaman di genggaman tangan, nggak kerasa kotak seperti handphone dari Apple ini. Yes. Dan posisi bump kamera seperti ini nih bikin cukup nyaman untuk saya taruh tangan seperti ini ya. Dan ini tangan saya tuh kalau misalnya mau mainan handphone, saya taruhnya di posisi seperti ini. Tapi dengan desain back cover yang keren seperti ini, apakah dia tidak memiliki kelemahan? Nggak juga. Karena kalau misalnya kalian lihat, sidik jarinya ini kerasa banyak sekali dan mudah menempel. Kalau misalnya tangan kita berminyak apalagi, ini benar-benar mudah meninggalkan sidik jari. Dan nggak cuma itu, permukaan bagian belakang ini juga sangat-sangat licin. Kalau misalnya saya taruh di permukaan yang agak turun sedikit gitu, seperti posisi seperti ini, dia akan seperti terprosok sendiri gitu, dan ini benar-benar bahaya. Untungnya Oppo menyertakan sebuah case yang menurut saya juga tidak biasa, terasa unik juga dengan warna abu-abu tua seperti ini, dan ini memang benar-benar akhirnya bikin handphone ini kerasa tidak lagi licin. Tapi kalau misalnya dikasih casing kayak gini, buat apa punya permukaan bagus seperti ini? Dan ya, karena tadi saya bilang juga desainnya solid, dia juga bisa memberikan perasaan tenang terhadap pengguna. Kenapa? Karena dia sudah memiliki sertifikasi IP68, jadi cukup tahan air dan juga tahan debu. Kalau misalnya kita lihat bagian-bagiannya, di bagian bawah kita akan menemukan USB Type-C, kemudian speaker, kemudian SIM card tray yang cuma ada SIM card 1 dan SIM card 2 ya. Dia bisa menggunakan dual nano SIM tapi tidak bisa expandable micro SD atau storage. Jadi storage-nya sudah
mentok 256 seperti yang dikasih langsung dari handphone ini. Kemudian di sebelah kiri kita akan menemukan tombol volume dan sebelah kanan ada tombol power dengan aksen hijau seperti ini. Kemudian di bagian atas tidak ada apa-apa. Ya, itu adalah bentuknya dan kesannya memang rounded, melingkar, cukup nyaman jadi di genggaman tangan. Nggak cuma itu, di bagian layar depannya juga akan terasa sedikit melengkung ya. Oke, kali ini saya akan membahas kamera dari handphone ini. Total dia punya 4 kamera. 3 di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Kalau misalnya kita lihat di bagian belakangnya akan tampak memang 2 lingkaran kamera, tapi di sebelahnya itu ada 1 buah kamera yang ukurannya memang lebih kecil. Dan untuk kamera depan berbentuk tompel di sebelah kanan seperti ini ya. Tapi mungkin pikiran yang muncul di teman-teman adalah kenapa kamera adalah salah satu faktor yang bisa dijual oleh handphone ini? Ya, tidak lain tidak bukan adalah ada 1 buah logo di bagian belakang dari handphone ini yang mungkin dari tadi kalian juga sudah membating dalam hati, yaitu adalah tulisan Hasselblad. Siapa itu Hasselblad? Apa itu Hasselblad? Saya akan sedikit cerita tentang siapa itu Hasselblad. Buat yang belum tahu Hasselblad, dia ini adalah termasuk jajaran pembuat kamera super mahal sekelas Leica. Dan ini adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Swedia yang berdiri sejak tahun 1841. Mungkin gampangnya saya akan kasih lihat sebuah foto ini. Mungkin kalian familiar ya dengan foto-foto ini. Ini adalah foto manusia pertama yang ada di bulan tahun 80-an saat itu. Dan foto-foto ini diambil menggunakan kamera dari Hasselblad. Yes. Jadi Hasselblad bisa menghasilkan foto yang sangat ikonik seperti ini. Nah, itu adalah sekilas tentang siapa Hasselblad dan apa saja achievement yang telah mereka lakukan. Sekarang saya akan bahas konfigurasi kamera dari handphone ini. Pada kamera utama, dia memiliki resolusi 50 megapiksel, OIS PDAF, aperture-nya f1.7 dengan focal length 25 mm, kemudian sensor size 1/1,56 inch. Kemudian kamera telefoto 13 megapiksel, aperture f2.4, focal length 5,2 mm dengan sensor size 1/3,4 inch. Dan kamera ketiga ultrawide 50 megapiksel, aperture size f22, focal length 15 mm, sensor size-nya 1/1,56 inch. Dan kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian belakangnya itu ada 2 kamera yang besar, itu adalah kamera wide dan juga ultrawide sama-sama 50 megapiksel. Itu di atas kertas. Mungkin kalian akan berpikir, kok kayaknya nggak istimewa ya. Dan ya, saya harus setuju kalau misalnya di atas kertas secara spesifikasi handphone ini menurut saya tidak terlalu yang spesial banget. Contohnya, kalau kita ngomongin ukuran sensor, memang bener sensor Oppo Find X5 Pro ini ukurannya lebih besar daripada iPhone 13 Pro. Tapi ternyata kalah besar dibanding S22 Ultra. Dan kalau misalnya ngomongin megapiksel, memang bener, ini 50 megapiksel, iPhone 13 Pro cuma 12 megapiksel. Tapi punya Samsung, dia punya resolusi 108 megapiksel untuk kamera utama. Dan itu rasanya kok nggak yang spesial banget ya. Ya, sekilas memang akan tampak seperti itu. Tapi ternyata tetap ada yang membedakan Oppo Find X5 Pro ini dibanding dengan handphone lain. Yaitu ada sebuah tulisan di bagian kameranya, powered by Mari Silicon. Nah, apalagi itu Mari Silicon? Saya akan bahas ini sebenarnya agak seru. Kenapa? Karena saya sendiri sangat excited sekali terhadap teknologi-teknologi seperti ini. Oke, pada handphone lain, pada Samsung S22 Ultra maupun iPhone 13 Pro, prosesor yang digunakan ini adalah A15 Bionic, ini adalah Snapdragon 8 Gen 1. Nggak jauh beda dengan Oppo Find X5 Pro. Dalam bagian dari prosesor itu ada yang namanya ISP, atau sebuah bagian yang mengatur atau membantu atau mengolah hasil foto. Jadi intinya di bagian prosesor itu selalu ada satu bagian yang tujuannya atau fungsinya itu digunakan untuk memproses apapun yang terjadi pada kamera. Jadi ada satu bagian yang support kamera lah kasarnya. Dan itu bagian dari sebuah prosesor utamanya. Jadi ISP tadi itu ada di bagian A15 Bionic dan juga ada Snapdragon 8 Gen 1. Tapi yang dilakukan oleh Oppo adalah tidak seperti itu. Walaupun dia prosesornya sama-sama kayak ini, Snapdragon 8 Gen 1, tapi untuk khusus pemrosesan foto, dia dikasih prosesor sendiri, dikasih otak sendiri yang khusus mikir bagaimana memproses atau mengolah sebuah foto.
Jadi ini adalah hal yang keren menurut saya. Dan kalau misalnya kita lihat dari websitenya bahwa NPU Mari Silicon X sendiri merupakan sistem pencitraan pertama Oppo yang mampu memproses RAW secara real time. Dengan teknologi ini, kamera dimungkinkan untuk merekam video berkualitas tinggi. Yes, Mari Silicon X memungkinkan 4K AI processing secara real time dan HDR 20 bit dalam waktu bersamaan saat menggunakan format RAW. Nggak cuma menghasilkan video 4K HDR RAW saja, tapi dia juga bisa menghasilkan foto yang memiliki dynamic range lebih bagus dan color reproduction yang lebih baik. Ya bayangkan aja, handphone yang lain itu pemrosesan kameranya itu jadi satu sama prosesor utamanya, sedangkan ini dia dikasih prosesor sendiri ya, prosesor tanda petik sendiri untuk mengolah fotonya. Dan hasil foto-fotonya seperti ini bisa kalian lihat sendiri. Saya merasa memang hasil fotonya ini tajam, terasa natural, dan di kondisi apapun, baik kondisi banyak cahaya maupun kurang cahaya. Saya sempat membandingkan langsung hasil foto Oppo Find X5 Pro ini dengan iPhone 13 Pro. Kalau misalnya kalian penasaran, silahkan klik link yang ada di sini. Dan mungkin kalian bisa ikut seru-seruan blind test, milih mana foto favorit kalian antara kedua handphone ini. Lalu kemudian ada beberapa fitur-fitur yang saya suka, seperti fitur expand, di mana ini tampak seperti memanjang kayak gini, dan hasilnya memang tajam ternyata ya, walaupun dia seperti diproses lagi gitu. Dan nggak cuma itu, ada filter-filter yang menurut saya juga ngerasa yang memberikan efek-efek seperti vintage gitulah. Ada 3, yaitu Radiance, Emerald, dan juga Serenity. Tapi pada saat saya cek di website Oppo, untuk bisa menghasilkan foto yang terasa natural ala-ala kamera Hasselblad, itu akan muncul pada saat kita menggunakan mode Pro. Ya, ini ada satu mode Pro, dan kalau misalnya saya foto-foto, memang kerasa agak beda dibandingkan dengan saya langsung mode auto aja. Hasil fotonya bisa kalian lihat sendiri, dan menurut saya ini memang masuk kategori keren sih. Untuk kamera depan, menurut saya nggak ada yang spesial-spesial banget. Ya, ini masih ala Oppo yang bisa membuat wajah kita nggak perlu itu berhubungan dengan yang namanya skincare. Kita wajahnya langsung glowing berkat kamera depan handphone ini. Kemudian untuk perekaman videonya sendiri, ya handphone ini karena dia kelas flagship sudah bisa merekam video 4K 60 fps jelasnya. Tapi ternyata pada saat saya coba ulik-ulik kameranya, ternyata karakternya nggak jauh beda dengan iPhone 13 Pro. Pada saat saya merekam video 4K, itu kita tidak bisa mengganti lensa pada saat sedang merekam videonya. Kita bisa mengganti lensa pada saat sebelum merekam videonya. Tapi itu cuma berlaku pada saat perekaman video 4K 60 fps. Tapi kalau misalkan kalian cuma butuh buat konten TikTok atau Instagram Reels, ngerekam video di Full HD 60 fps, bisa sambil ganti-ganti lensa. Dan ya menurut saya juga orang ngerekam 4K itu juga jarang banget, mending ngerekam Full HD biasa aja 60 fps. Kenapa? Karena 4K itu jelas ngabisin banyak memori juga. Tapi ada salah satu fitur yang bisa muncul berkat adanya Mari Silicon ini, adalah perekaman video 4K HDR di kondisi malam hari, atau Oppo menyebutnya 4K Ultra Night Video. Dan ini menurut saya hebat sih, karena handphone lain itu belum bisa. Handphone lain yang dibuat ngerekam malam ya hasilnya seperti ini. Tapi ini bisa tampak lebih seperti diangkat gitu warnanya. Tapi pertanyaan saya adalah, emang seberapa sering sih kita ngerekam video 4K HDR malam-malam itu? Oke, kemudian ada salah satu faktor lagi yang menurut saya juga pembeda sih, tapi ini juga sudah diterapkan oleh Oppo sudah dari agak lama, yaitu proses charging yang sangat cepat menurut saya. Handphone ini dalam kotak kemasannya menyertakan kepala charger SuperVOOC 80 watt. Dibandingkan dengan kedua handphone ini, iPhone 13 dan juga S22 Ultra tidak menyertakan kepala charger apapun kalian disuruh beli, sedangkan ini enggak. Dan itu sudah super fast charging ya istilahnya ya. Tapi Oppo sendiri menyebutnya sebagai 80 watt SuperVOOC. Dia bisa lebih dari 50% dalam waktu 15 menit. Dan full itu sekitar setengah jam lah. Dan ya, itu adalah dua faktor yang bisa membuat handphone ini bersaing dengan handphone-handphone kompetitor di harga flagship, harga belasan juta. Tapi kalau kita mengaca kepada fitur-fitur lain ala flagship, jelas handphone ini punya
Contohnya seperti bagian depan, bagian layar dia menggunakan Super AMOLED. Ya ini udah cakep banget, 6,7 inch, screen rasionya 92,70% dengan resolusi QHD+ 3216 x 1440. Jenis layarnya LTPO ya, 120Hz Dynamic Refresh Rate. Jadi refresh rate-nya itu bisa berganti-ganti dari yang paling kerasa fluid banget sampai yang cuma 10Hz, 24Hz tergantung apa yang sedang ditampilkan. Dan karena dia bertipe LTPO itu artinya handphonenya udah layarnya juga lebih hemat dibanding layar-layar yang tidak bertipe LTPO. Kemudian touch samplingnya 240Hz, pixel density-nya 525 ppi, dan ya super tajam. Maksimum brightness-nya sendiri 1300, dan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan iPhone 12 Pro 1200 nits. Tapi kalau misalnya secara spesifikasi kalah sama Samsung S22 Ultra yang klaimnya mereka sampai 1750 nits. Gak tahu beneran apa enggak klaimnya ya. Dan dia sudah menggunakan prosesor kelas atas Snapdragon 8 Gen 1 dan bisa disandingkan langsung dengan Apple A15 Bionic atau yang ini juga 8 Gen 1. Tapi saya nggak khawatir handphone ini kerasa panas karena pada saat saya gunakan juga nggak kerasa panas karena ternyata dia memiliki sistem pendinginan yang cukup bagus. Dia memiliki vapor chamber yang cukup luas. Kemudian RAM-nya sendiri 12GB, storage-nya 256GB, support 5G ready ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli handphone yang bisa future proof, ini sudah 5G jelasnya. Dan NFC juga sudah jelas ada. Fingerprint scanner ada di bagian depan, di bagian kacanya. Dan fingerprint-nya juga cukup gegas menurut saya. Oke, sebagai kesimpulan dari video ini mungkin saya akan ajak teman-teman sedikit berpikir tentang posisi dari Oppo Find X5 Pro. Untuk saat ini, pada saat video ini dibuat, sekali lagi saya kasih tahu, saya belum tahu harganya. Jadi saya simpulkan tentang posisi dari handphone ini. Yang jelas buat saya handphone ini adalah handphone yang punya desain cakep, kameranya bagus, beda ya. Lalu kemudian dia handphone yang cepat sekali cara ngecasnya. Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah bisa bersaing dengan iPhone 13 Pro atau S22 Ultra, jujur ini benar-benar tergantung dari harga handphone ini sendiri. Kalau misalnya harganya sekitar 18-20 juta gitu, menurut saya agak susah. Kenapa? Karena jujur handphone flagship di Indonesia itu menurut saya sudah ada peta-peta yang tampak jelas yang bisa kita tangkap. Contoh, handphone dengan inovasi keren, berani membuat gebrakan baru, itu saya sematkan pada Samsung. Atau handphone dengan brand image keren, mewah, cool, siapapun yang pakai pasti kelihatan keren banget lah. Itu ada di iPhone. Kemudian kalau misalnya ngomongin tentang flagship tapi harganya terjangkau, handphone ini yang saya akan bahas selanjutnya, Xiaomi 12 Pro. Dan kalau misalnya semua handphone ini memiliki posisi atau brand image sendiri-sendiri, yang saya tanyakan adalah si Oppo ini posisinya mau dikenal sebagai handphone apa? Karena semua blog tadi itu udah diisi dan menurut saya tinggal Oppo menentukan lawannya tuh mau siapa dan jualan utama seperti apa. Dan ya, menurut saya itu adalah PR dari Oppo Global maupun Oppo Indonesia. Mau dikenal sebagai apa handphone flagship dari Oppo ini. Karena kalau cuma ngomongin spek aja, ini lini flagship loh. Tidak ada handphone tidak punya spek bagus di sini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Umar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.